Solusi empati tegas, inovasi andal setia. Solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150 0164, call center dan Ajib siap melayani setia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah menyatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia." Pernyataan sang proklamator tersebut nampaknya sampai dengan hari ini masih sangat relevan untuk kemajuan bangsa. Terbukti, banyak pemuda Indonesia yang mampu menaklukkan berbagai tantangan yang dihadapi ketika pandemi COVID-19. Salah satunya yang dilakukan oleh para pengusaha muda di Indonesia, khususnya di Jakarta. Di episode kali ini, kita akan berbincang secara virtual bersama dengan pelaku usaha muda di sektor usaha mikro dan kecil, Muhammad Salman Al-Farisi, pemilik usaha Mentaisi. Wah, nampaknya kita saat ini sudah seumuran ya, Riz? Siap. Riz, kita akan berbicara mengenai usaha kamu dan apa saja nih yang kamu lakukan ketika pandemi COVID-19. Namun sebelum itu, kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo pemirsa, saya Muhammad Salman Al-Farisi, selaku pemilik usaha Mentaisi.id. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Tegas inovasi Anda. Hey, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Empati tegas, inovasi andal. Faris, apa kabar nih? Oke. Wah, alhamdulillah kamu selalu sehat ya. Iya. Riz, pemirsa dari Layanan Jakarta on TV ini kemarin nih banyak sekali nih yang kirim komentar lalu kirim pesan kepada @layanan Jakarta untuk membahas jenis usaha kamu yaitu Mentaisi. Yang nampaknya saat ini tuh sangat viral ya di Jakarta ya. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai usaha kamu ini, kita ingin tahu dulu nih, sebenarnya apa sih makanan mentai itu terbuat dari apa dan berasal dari negara mana? Oke, jadi mentai itu adalah Japanese food, memang original dari makanan orang Jepang, bisa dibilang lah seperti itu bahasa simpelnya. Nah, awalnya membentuk mentai ini salah satunya adalah melihat dari segi
tren yang ada di saat waktu saya membuat produk mentai. Nah, kenapa namanya mentai sih? Sebetulnya lebih untuk penekanan secara produk, yang akhirnya orang akan mengerti bahwa oh, yang namanya mentai itu ya mentai sih yang menjadi nomor satu, bukan mentai-mentai yang lain. Karena banyak yang cenderung membuat satu produk tapi dia lebih memilih untuk menamakan brandnya itu secara general. Itu juga salah satu ketidakspesifikan lah gitu. Cuma tidak terbatas hanya di mentai, di produk-produk lain pun saya melakukan improvement juga, salah satunya tidak melepas hanya di produk mentai, tapi ada juga makanan seperti yang ada di rice box dan lain-lain, ataupun dimsum gitu. Karena kembali lagi selagi masih dalam satu sektor makanan Jepang, itu menurut saya adalah hal yang sah lah untuk kita improvement produk seperti itu. Wah pemirsa, ternyata mentai itu adalah jenis makanan yang berasal dari negeri Sakura atau Jepang. Nah Haris, kamu buka Mentaisi atau usaha Mentaisi ini karena memang kamu suka makanan tersebut, yaitu mentai dan tadi makanan Jepang-Jepang lainnya, atau memang kamu hanya melihat peluang bahwa usaha itu bisa kamu jalankan? Dan seperti apa nih Haris? Nggak harus ketika kita suka dengan satu hal itu bisa kita jadikan bisnis, tapi kita harus juga melihat dari sisi opportunity mengenai produk. Kalau ditanya saya suka mentai atau enggak, sebenarnya biasa aja gitu, karena nggak terlalu suka makanan-makanan Jepang gitu. Tapi balik lagi saya melihat dari opportunity yang ada di market, terutama di Jakarta. Saat itu pun benar-benar lagi trennya itu sangat naik untuk makanan Jepang gitu. Karena yang saya analisis juga untuk market fit mengenai Japanese food itu kemungkinan untuk long termnya itu sangat sustain lah bisa dibilang. Beda ketika kita benar-benar mengikuti makanan tren yang hanya sekedar lewat. Contoh semisal bisa kayak saya kasih contoh itu es kepal Milo. Nah itu kan benar-benar yang lagi hype apa, dan itu cepet banget hilangnya, fast moving banget. Beda dengan cerita kalau misalkan kita main di industri F&B, ya kita harus melihat juga kira-kira ini makanan long term atau enggak, dan publik itu bisa membutuhkan ini atau enggak gitu loh. Karena kita harus menjual satu produk based on customer needs, bukan dari based on keinginan kita gitu loh. Jadi sebelum kita memulai bisnis harus banyak analisis yang harus dilakukan gitu. Nggak bisa langsung sembarang mengenai produk ini lagi hype nih, kita bikin coffee shop aja. Padahal coffee shop pun nggak semudah itu gitu loh untuk mengelolanya seperti itu. Wah luar biasa ya pemirsa, Faris ini ternyata memulai usaha itu di usia dia masih belasan tahun, itu ketika dia masih kuliah. Nah tadi saya juga penasaran nih, waktu sebelum kita mulai saya tuh nanya umur Faris tuh saat ini berapa, dan dia menjawab yaitu memasuki umur 23 tahun. Seperti itu ya Faris ya? Bener ya? Iya sih. Nah Faris, ini kita nih penasaran lagi nih. Saat ini mental kamu itu sudah sangat terbentuk, yaitu mental wirausaha. Nah ini sebenarnya idaman dari seluruh pemuda di Indonesia ya, ingin menjadi seorang wirausaha. Nah bagaimana sih kamu menggali hingga akhirnya saat ini mental kamu tuh sudah terbentuk menjadi mental wirausaha? Menarik sih nih, jadi lebih membahas mengenai awal trigger yang ngebuat saya itu mau terjun untuk coba jadi wirausaha sih sebenarnya lebih tepatnya. Jadi waktu itu di umur 19 tahun coba buat mendalami mengenai apa sih sebetulnya yang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneur, poin-poin apa aja yang harus kita capai, karena di sana juga banyak KPI yang memang itu sangat penting lah untuk menunjang keberlangsungan bisnis seperti itu. Nah di umur 19 tahun pun itu masih belum memberanikan diri karena masih join terhadap komunitas-komunitas seperti komunitas industri kreatif, atau berbasis ekonomi kreatif seperti itu. Banyak juga seperti komunitas-komunitas Vespa, saya sempat ngikut. Nah, awal mula memberanikan diri itu karena bertemu dengan, mungkin bisa bilang saya punya cukup banyak mentor lah, dan mungkin thankful banget untuk mereka yang udah bisa ngedidik saya sampai seperti ini, dan saya nggak mungkin nyebutin satu-satu karena dari mereka pun saya banyak dapat ilmu ketika memulai bisnis, dan ketika bisnis berjalan pun, ketika pasti yang namanya bisnis itu kan dinamikanya banyak, ada yang tidak keselarasan dengan partner, itu sudah pasti akan terjadi,
berbeda pikiran, itu udah pasti akan terjadi. Nah, sebenarnya poin penting itu ketika kita mau mulai bisnis, at least kita harus siapin yang namanya orang yang siap buat ngajarin kita, atau bisa dibilang mentor, karena itu adalah poin yang sangat penting ketika kita lagi ngadapin satu worst case yang ada di bisnis kayak gitu. Nah, setelah saya memberanikan diri, itu saya coba untuk buat bengkel Vespa Matic di Purwokerto. Terus alhamdulillah juga di tahun 2019 itu saya buat Mentaisi ini, dan mungkin di situ pun banyak kendala yang saya alami, karena salah satunya di situ saya masih kuliah, ada tanggungan pribadi juga terhadap orang tua, tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan, tapi di satu sisi harus membagi pikiran juga nih, karena sudah merunning bisnis dan emang di sini pun tanggung jawabnya besar gitu, karena di situ ada bisa dibilang ya investasi dari orang-orang juga lah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi bisnis itu nggak sesimpel itu, tapi anak muda itu saya yakin pasti banyak banget yang punya ideas yang benar-benar bisa dibilang ini akan membangun bangsa inilah, better for now lah kayak gitu. Nah, itu balik lagi sih, ideas itu nge-create sangat mudah, tapi ketika eksekusi itu yang akan paling sulit. Nah, itu balik lagi, please untuk gimana caranya cari mentor terbaik. Mentor itu adalah yang mau mendidik, bukan yang mau mendikte untuk pergerakan bisnis kita itu harus seperti apa kayak gitu. Nah, itu beberapa trigger saya yang buat saya memberanikan diri untuk terjun ada di bisnis yang terutama lagi saya geluti ini, Mentaisi kayak gitu, Mas. Jadi kamu mulai usaha kamu itu di usia kamu 19 tahun, Riz. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi waktu kamu menjawab pertanyaan saya tadi, saya tuh sambil mengenang ketika saya di usia 19 tahun, itu saya lagi ngapain ya. Nah, pemirsa lagi ngapain nih ketika di usia 19 tahun? Paling sama nih kayak saya, yaitu ketika kita di umur itu adalah di umur dimana kita tuh punya banyak banget masalah, Riz. Artinya kamu kan masa transisi nih antara kamu remaja ke dewasa. Lalu juga di usia itu kita baru banget nih kuliah, jadi ada masalah-masalah baru di hidup kita. Bagaimana kita bertemu, beradaptasi dengan orang, beradaptasi dengan perkuliahan kita. Namun di usia itu justru kamu malah fokus untuk berwirausaha gitu ya. Namun sebenarnya permasalahan utama atau kendala ketika kamu memulai usaha di usia muda itu apa sih, Riz? Oke, jadi kendala utamanya itu pasti awal adalah izin dari orang tua. Itu udah pasti, karena di umur-umur segitu ya kita nggak bisa pungkiri pendidikan nomor satu. Karena banyak kejadian yang akhirnya terpecah belah fokus, dan di kedua poin tersebut, di usaha maupun pendidikannya pun hancur di keduanya, yang akhirnya dia tetap harus milih ke salah satu kayak gitu. Nah, di sini penekanannya lebih ke arah manajemen waktu. Jujur, manajemen waktu saya ketika waktu memulai awal bisnis itu masih sangat berantakan. Mungkin berdampak banget waktu itu ketika ke IPK saya yang akhirnya jeblok karena mungkin terlalu sibuk mikirin bisnis kayak gitu kan. Nah, tapi di situ akan menjadi bahan evaluasi, karena ketika kalian sudah komitmen mengenai untuk berbisnis dan di situ kalian ada tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah atau pendidikan, di situ banyak poin-poin yang harus dipertimbangkan ya, salah satunya manajemen waktu. Karena ketika manajemen waktu kalian itu buruk, ya ini akan sangat berdampak untuk kedua hal tersebut. Jadi yang benar-benar menjadi kendala sih waktu itu memang dari segi manajemen waktu lah kayak gitu. Cuma semua masalah itu kan pasti akan ada solusinya lah kayak gitu. Balik ke diri kita masing-masing, bisa menjawab atau tidak. Nah, balik lagi itu poin utamanya ya, kita banyak butuh sharing ke orang-orang yang memang sudah expertise di bidang-bidangnya, karena mereka pasti sudah mengalami apa yang kita alami kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mengalami hal tersebut, pasti kita butuh banyak banget insight lah kayak gitu, Mas. Nah, nantinya mungkin kita bisa share ke orang-orang yang baru mulai bisnis, yang akhirnya mungkin mereka bisa terjawab lah karena menghadapi problem yang sama nih kayak gitu. Tapi sebagai yang sudah melewati problem pasti sudah punya beberapa opsi untuk menjadi jawaban lah kayak gitu. Setuju, Riz. Jadi memang di setiap permasalahan itu akan ada solusi yang terbaik ketika kita mau fokus dan semangat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kamu tahu nggak, Riz? Selain ada solusi, itu ada hal lainnya, Riz. Pemirsa tahu kan hal lainnya apa?
Wah bener pemirsa, yaitu empati tegas, inovasi andal. Kamu setuju kan Riz? Siap. Pemirsa penasaran gak sih sebenarnya apa sih komentar dari orang tua Faris ketika anaknya di usia itu memilih untuk berwirausaha dan juga melanjutkan kuliah. Nah bagaimana nih Riz? Tapi kamu jangan jawab dulu, Oke. kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta One TV dan saat ini kita masih terhubung dengan pengusaha muda Faris. Riz, tadi kita melanjutkan yang tadi nih. Tadi kamu sudah sampaikan mengenai kendala yang kamu hadapi ketika kamu memulai usaha di usia muda, yaitu di usia 19 tahun, Riz. Nah, pemirsa di layanan Jakarta One TV, ini selain tertarik dengan jenis usaha yang kamu lakukan, kita juga tertarik nih sebenarnya dengan kondisi lingkungan kamu gitu, lingkungan sekitar kamu, yaitu salah satunya adalah orang tua kamu. Nah bagaimana nih tanggapan dari orang tua kamu terhadap kegiatan yang kamu lakukan, yaitu kuliah dan juga fokus di wirausaha? Orang tua kamu mendukung atau justru sebaliknya nih Riz? Oke, jadi rasa awal itu ya pasti ada sedikit keraguan lah mengenai kenapa sih harus milih untuk jadi seorang entrepreneur gitu, karena pasti pendidikan akan dikorbankan di sana. Dan terjadi itu benar, yang namanya mungkin saya punya kepercayaan sendiri bahwa omongan orang tua itu sakral lah kayak gitu. Kita butuh izin dari mereka untuk melakukan semua hal kayak gitu. Nah mungkin setelah kita udah bisa nge-pitching, bahasanya nge-pitching orang tua kita sendiri, itu sebenarnya kita udah siap untuk terjun di dunia bisnis yang real. Karena waktu itu pun ya saya harus mempresentasikan juga saya itu bikin bisnis apa yang akhirnya membuat orang tua saya itu bisa percaya lah akan pendidikan saya nggak akan keganggu gitu, yang walaupun akhirnya keganggu juga gitu. Tapi ya alhamdulillah banyak poin-poin yang saya bisa ambil dari situ yang jadi nilai evaluasi saya, dan ini bisa diwanti-wanti lah ketika kita mau create something bisnis baru kayak gitu. Wah, jadi kamu memilih keduanya, yaitu pendidikan dan juga wirausaha, itu dua-duanya kamu fokuskan, kamu jalankan gitu ya Riz ya. Wah menarik ya Riz, artinya kamu juga akhirnya sukses gitu ya pendidikannya, kamu lulus, lalu juga wirausahanya juga sukses, sampai saat ini juga masih tetap ada gitu. Nah berarti bisa nggak kalau saya simpulkan bahwa pendidikan formal itu sangat menunjang seorang pengusaha untuk menjadi wirausaha. Nah bagaimana nih menurut kamu pendapatnya Riz? Kuliah itu kalau menurut saya pendidikan itu adalah nomor satu. Nah ketika kita mau menjadi seorang owner ataupun mungkin yang sekarang lagi keren-kerennya bisa dibilang CEO kayak gitu, itu mereka sebenarnya butuh pencapaian diri atau pembuktian diri lah, kayak prove yourself kepada nanti yang mau di pitching, misalkan entah mungkin dia segi investor ataupun dari segi customer. Oh ini siapa yang punya? Semisal seperti Mentaisi ini, paling nggak partner saya itu harus memang yang ada berlatar belakang dari sekolah masak kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak mengharuskan seperti itu, cuma paling nggak brand itu bisa dibawa ketika si owner ini bisa menggambarkan brand tersebut. Contoh semisal sederhananya ketika saya membuka bengkel Vespa tersebut, ya personal branding saya pun harus diperhatikan, mulai dari ciri khas saya ketika mungkin OOTD ketika dalam sehari-hari kayak gitu, itu akan merepresentasikan dan orang mungkin akan naruh trust karena oh ternyata ownernya pun serius gitu loh. Beda cerita dengan yang menjalankan bisnisnya itu setengah-setengah lah mas. Nah Riz, ini yang menarik ya Riz ya. Konsumen kamu itu mengetahui Mentaisi itu sebenarnya dari mana sih Riz? Sampai kamu tuh akhirnya bisa punya cabang sampai 3 gitu ya? Kita mulai satu bisnis pasti nggak jauh-jauh, kita pasarinnya itu bisanya hanya di circle terdekat kita. Nah dari circle terdekat tersebutlah sebenarnya yang menjadi penunjang utama nih, karena ketika circle terdekat kita ngerasa bahwa oh produknya nggak enak, udahlah saya nggak bakal ngerekomendasiin ke orang-orang. Itu yang benar-benar mungkin circle pertama itu yang harus kita benar-benar genjot untuk bagaimana cara
nih beli 1 gratis 2 kayak gitu. Nah mereka harus benar-benar kita kasih apa ya bahasanya, semacam jadi customer pertama kita yang akan menjadi customer loyal kita kayak gitu. Nah awal mulanya mungkin Mentasi punya dari segi brand bisa dikenal oleh orang-orang itu jujur banyak banget, bisa dibilang influencer terutama di Instagram kayak gitu. Mereka justru malah mengajukan untuk membantu promosi dari Mentasi. Tapi ya biasa, bentuk kerjasamanya itu adalah dari kita nggak ngasih fee apapun, tapi kita ngasih produk, dan mungkin produknya itu bisa dikatakan nggak 1, tapi mungkin sampai 6, 7, 8 gitu loh, karena dia akan ngebantu review, dan di situ pun sebenarnya bisa banget buat nge-cost budget kita ketika, jadi gini, banyak anak muda itu berpikiran ini kita harus alokasiin budget sekian untuk bakar duit untuk dikasih ke influencer, padahal pada kenyataannya ketika produk kalian itu enak, ketika produk kalian itu bisa dikatakan quality controlnya bagus, pasar akan ngikut kok kayak gitu. Karena yang paling penting produk, ketika produk kalian ternyata banyak yang masih harus diperbaiki, tapi pasar sudah mengenal produk kalian, ya akhirnya mereka nggak akan balik lagi. Itulah yang menyebabkan mungkin beberapa banyak bisnis yang akhirnya, oh ini ada makanan baru, nyobain sekali, habis itu nggak balik lagi. Itu yang benar-benar harus dipertimbangkan sih kayak gitu. Bener Riz, promosi itu memang penting ketika kita berwirausaha. Tetapi seperti yang tadi kamu sampaikan, bahwa kualitas produk itu hal yang harus terus kamu pertahankan, sehingga konsumen kamu akan terus beli lagi dan beli lagi. Wah, saya jadi penasaran nih Riz, saat kamu memulai usaha Mentasi ini, modal pertamanya itu berapa sih Riz? Untuk modal itu di Mentasi kurang lebih bisa saya bilang itu 6 juta lah, 6 juta sekian, tapi angka-angka 6 juta itu. Nah mungkin untuk beberapa orang ada yang melihat ini ya lumayan besar 6 juta, tapi ada beberapa orang menganggap yakin 6 juta bisa bikin satu bisnis gitu. Nah itu balik lagi kemampuan kita nge-hire atau nge-pitching orang-orang yang mungkin dia bisa membantu dari segi support, mulai dari membuat marketingnya ataupun membuat resepnya. Itu balik lagi kemampuan kalian, gimana caranya meminimalkan budget kayak gitu. Karena nggak semua kok yang namanya modal bisnis harus berbenturan dengan uang kayak gitu. Karena balik kemampuan dari para ownernya masing-masing yang mau create satu bisnis itu sih kayak gitu. Nah kalau untuk omset per bulannya, kalau sebelum menghadapi efek dari pandemik ini, jujur itu cukup untuk pemasukan dari para owner itu bisa kita bilang per cabang ya bisa ngeraih sekitar 14-15 juta. Cuma karena adanya pandemik ini yang akhirnya berdampak cukup signifikan lah, mulai dari penjualan, terus dari segi karyawan yang mungkin sampai waktu itu akhirnya saya turun tangan karena nggak sanggup bayar karyawan kayak gitu loh Mas. Lalu apa nih Riz yang membuat kamu tetap semangat untuk menjalankan usaha kamu meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini Riz? Awalnya pandemik ada itu kan orang-orang mungkin bisa dibilang masih sangat insecure lah untuk beli produk makanan di luar dari rumah. Mereka maunya masak sendiri, harus clear barang-barangnya, karena balik lagi produk yang ada di luar rumah belum tentu menjamin kesehatan kayak gitu kan. Itu yang akhirnya jadi satu bisa dibilang bombardir untuk Mentasi yang akhirnya untuk segi omset pun bisa kekat sampai 50% gitu. Dan itu kita ada di titik dimana wah ini udah nggak sanggup untuk ngegaji karyawan, yang mungkin para owner harus turun langsung juga ke pasar ya. Yang ngebuat satu hal kita jadi tough itu waktu itu adalah bagaimana cara kita meyakinkan para customer bahwasanya produk kita itu pasti safe. Mulai dari cara pembuatannya, itu saya akhirnya buat kayak semacam video, waktu itu video tutorial masaknya, kita pakai sarung tangan, terus pakai masker, yang membuat customer ini akan merasa bahwa oke, gue trust deh beli di lu kayak gitu. Tapi balik lagi, itu pun nggak bisa menjamin 100% langsung
pendapatan kita balik seperti dulu lagi, itu nggak akan bisa, karena ini pun yang ngalamin dampaknya nggak hanya di industri UMKM, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang kena dampak. Ya alhamdulillah kondisi udah mulai normal di masa transisi. Untuk optimisme pun kita semakin tinggi justru karena dari sisi pendapatan itu juga sudah mulai meningkat, yang akhirnya nanti bisa berkembangnya yang tadinya sudah jatuh bisa kita improve lagi, mungkin akan pembukaan cabang ataupun lebih pembanyakan kuantiti secara penjualan kayak gitu. Karena tutupnya cabang itu sebenarnya bukan artinya matinya satu bisnis, tapi lebih ke arah kita memaksimalkan cabang-cabang yang ada untuk bisa menutup penjualan yang tadinya ada di cabang sebelumnya yang sudah tutup. Intinya balik lagi kita harus optimis bagaimanapun keadaannya, karena kita sudah terjun langsung di lapangan. Jangan sampai kita salah ambil langkah, karena poin utamanya kalau kita nggak optimis semua bisa hancur kayak gitu. Poin utamanya adalah ketika kamu nggak optimis, maka semua bisa hancur. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta One TV, dan saat ini kita juga masih terhubung dengan seorang pelaku usaha mikro dan kecil, Faris, pemilik Mentaisi. Riz, kita masih melanjutkan yang tadi nih. Tadi kan kamu sempat sampaikan di segmen awal tadi bahwa ketika kamu memilih menjadi seorang wirausaha dan sambil kuliah atau sambil meneruskan pendidikan, itu kamu kan awalnya melakukan sebuah semacam proposal seperti itu kepada orang tua kamu untuk mendapatkan izin mereka. Nah, saat ini kan kamu sudah menjadi seorang pengusaha, bahkan terbilang sukses gitu ya. Menurut saya di usia kamu yang cukup muda, kamu sudah memiliki cabang usaha yang lumayan gitu. Nah, ketika kamu menjadi seorang pengusaha ini, tentunya izin yang didapatkan dan yang kamu perlukan itu bukan saja izin dari orang tua gitu ya, Riz ya, tapi juga ada izin usaha atau legalitas terhadap usaha kamu. Nah, menurut kamu penting nggak sih izin usaha atau legalitas tersebut untuk para pelaku usaha? Kalau kita sudah membahas mengenai legalitas ataupun izin usaha, itu sebetulnya sangat menunjang sekali dari sisi ketika kita membuat satu bisnis. Pertama, contoh simpelnya nih, ketika mau pitching di satu perusahaan, karena kan kebetulan Mentaisi ini pun udah sering pitching ke perusahaan untuk makanan-makanan seminar, salah satunya seperti itu contohnya. Nah, itu terkadang dari mereka harus ada cap perusahaan yang membutuhkan mungkin legalitas. Nah, ketika kita terhambat di situ, otomatis ya kita kehilangan opportunity yang harusnya sebenarnya bisa kita dapatkan gitu. Jadi ini salah satu yang memang harus ditekankan juga untuk teman-teman ketika mau bikin satu usaha. Legalitas itu sangat penting, karena adanya legalitas, bisnis yang mau kalian jalankan pun akan lebih smooth lah jalannya. Jadi izin usaha itu penting sekali ya, Riz. Pemirsa dari layanan Jakarta One TV ini penasaran nih, Riz. Kamu bisa nggak berbagi kepada kita semua nih, gimana sih prosesnya hingga akhirnya Mentaisi itu bisa mendapatkan sebuah izin atau legalitas usaha? Kebetulan saya itu join di Jakpreneur. Jakpreneur ini salah satu program dari pemerintah DKI juga untuk memfasilitasi para pegiat UMKM ini, mulai dari legalitas, terus juga nanti di sana ada semacam mentoring. Jadi banyak banget di sana yang diajarkan juga. Jadi untuk pembentukan legalitas itu sangat terbantu banget ketika saya ikut Jakpreneur. Mulai dari referensi untuk pengurusannya itu benar-benar dibantu lah oleh orang-orang yang ada di Sudin akhirnya, karena saya sudah tergabung di Jakpreneur kayak gitu. Cuma kalau ketika semisal teman-teman memang masih mulai dari awal, start dari nol, di Jakpreneur tersendiri pun dia mempunyai beberapa program yang salah satunya saya sudah terklasifikasi menjadi entrepreneur naik kelas. Nah, ada juga beberapa program lain juga di sana. Nah, itu mungkin teman-teman bisa gali lagi mengenai untuk support dari perizinannya, ataupun
bisa mengurus langsung perizinan melalui pemerintah yang ada di PTSP kayak gitu. Itu banyak banget lah informasi di internet kayak gitu. Awalnya saya memang bermulanya dari Jakpreneur. Riz, anak muda itu kan sangat identik dengan keterbukaan informasi. Kamu dan teman-teman kamu ini sering sekali menggunakan media sosial. Nah, saya tertarik nih Riz dengan pandangan kamu sebagai anak muda. Saat ini tuh seperti apa sih akses informasi publik khususnya terkait dengan perizinan yang disediakan oleh pemerintah? Menurut kamu bagaimana nih pandangan kamu terkait hal ini? Oke, untuk akses kita nyari informasi itu udah sangat-sangat mudah bisa dibilang. Cuma terkadang mungkin memang ada orang yang baru memulai, dia merasa awam untuk membaca peraturan-peraturannya, dari segi mulai mungkin mengumpulkan dokumennya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang kadang suka menjadi kendala mereka, akhirnya udahlah ngurus perizinannya nanti aja, lebih ngejalanin bisnisnya dulu. Sebenarnya untuk akses itu dari pemerintah udah sangat benar-benar dibuka gitu. Riz, semakin menarik ya. Tadi kamu sudah sampaikan bahwa izin usaha itu adalah satu hal yang penting. Lalu kemudian untuk mendapatkan akses informasi terkait perizinan itu juga sudah sangat mudah. Dan Mentaisi pun juga akhirnya sudah mendapatkan izin usaha. Wah, luar biasa ya pemirsa. Nah, ini juga yang menarik nih Riz. Ketika Mentaisi itu mendapatkan perizinan atau sudah memiliki izin usaha saat ini, itu manfaat apa nih yang kamu rasakan dan teman-teman kamu rasakan di Mentaisi? Oke, secara benefit dari yang Mentaisi sekarang udah alamin itu, yang pasti salah satunya yang tadi saya sempat paparkan, contohnya itu ketika lagi pitching ke satu perusahaan, kadang kan perusahaan itu butuh yang namanya untuk makanan seminar, ataupun dia lagi ngadain workshop, kayak gitu. Nah, terkadang mereka meminta bentuk dari kesiapan UMKM tersebut udah punya legalitas atau belum, karena persyaratan-persyaratan itu terkadang memang diminta oleh perusahaan-perusahaan, dan itu kadang banyak UMKM yang terkendala atas hal tersebut, yang akhirnya terjadilah kayak semisal saya pinjam legalitas kamu dong untuk bisa masuk ke perusahaan. Nah, itu kan sebenarnya nggak diindahkan lah kalau kita melakukan hal tersebut, yang akhirnya ada sharing pendapatan lagi, wah malah rumit. Jadi kalau menurut saya adanya legalitas itu insya Allah bisa menunjang jalannya lebih baik lah, apalagi untuk Mentaisi udah cukup banyak dampaknya kayak gitu. Saya doakan usaha kamu setelah mendapatkan perizinan akan jauh lebih berkembang. Amin. Nah, selanjutnya apa nih rencana bisnis kamu ke depan, Riz? Jadi untuk sekarang ini selain Mentaisi, saya sedang nge-build satu startup di bidang olahraga, yang mana insya Allah ini akan berdampak besar juga untuk negara Indonesia, karena salah satunya kita mau mengajak untuk anak muda, terutama masyarakat juga, untuk berolahraga, yang nantinya satu tools inilah yang akan jadi fasilitator untuk semua penggiat olahraga ataupun masyarakat yang belum mau untuk berolahraga kayak gitu. Wah pemirsa, ternyata masih banyak nih mimpi-mimpi yang akan diraih oleh Faris di Jakarta. Riz, sebagai warga Jakarta nih, bagaimana sih pandangan kamu terhadap kota ini? Apakah sudah cukup ramah untuk para pelaku usaha atau wira swasta seperti kamu? Jadi bagaimana kita ngelihat dari sudut pandangnya masing-masing sih kalau menurut saya. Jadi gini, ketika kita mulai satu bisnis dan mulainya di Jakarta, bisa dibilang kompetitor itu pasti udah banyak banget. Mau apapun ide baru pasti udah ada gitu loh. Mungkin hanya improvement dari ide yang sudah ada, biasanya seperti itu. Nah, tapi yang udah emang saya alami itu beberapa kali ya, kalau memang mau membangun tren, ya itu harus dari capital city-nya gitu, ibu kotanya. Karena satu ibu kota ini sudah bisa meng-up tren ini, ya ini akan berdampak kepada tren-tren yang ada di daerah-daerah lainnya kayak gitu. Tapi kembali lagi ke sudut pandang masing-masing. Ketika mungkin ada opportunity yang ada di daerah lain bukan di Jakarta pun, itu bisa jadi kesempatan juga kayak gitu. Dan untuk menanggapi masalah seperti Jakarta itu kota untuk para profesional yang emang arahnya lebih ke company, sebetulnya enggak juga sih, karena banyak banget justru malah entrepreneur yang terlahir dari Jakarta. Terlahir maksud dalam artian adalah dia memulai bisnisnya itu di Jakarta gitu loh. Jadi enggak, stigma itu menurut saya terlalu
bisa ditepis lah kayak gitu. Menurut kamu, jenis usaha apa yang sangat potensial dilakukan di Jakarta? Sebenarnya konsep gampangnya itu kalau yang menurut saya adalah gini, balik lagi, kita itu mau buat satu bisnis itu untuk apa? Untuk mendapatkan revenue langsung secara banyak atau untuk solve the massive problem kayak gitu loh. Karena ketika kita membuat satu usaha ternyata ini emang untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kayak gitu, ataupun mungkin di lingkungan itu belum ada semisal contoh coffee shop, ya itu bisnis akan sustain. Tapi balik lagi, ketika kita berbicara mengenai ya anak muda pasti nggak identik, nggak jauh-jauh dari coffee shop, terus dari startup itu udah banyak banget juga kayak gitu. Tapi harus diidentifikasi lagi apa sih problem utama yang kita lagi hadapi sekarang, yang justru itu akan menjadi kebutuhan utama masyarakat gitu loh. Oh, jadi potensi usaha itu bukan hanya melihat tren semata gitu ya, Riz, tapi kamu juga harus melihat dari hasil riset terlebih dahulu. Nah, ini menarik nih, Riz. Sebenarnya perbandingannya bagaimana sih antara riset dan eksekusi di lapangan? Itu seberapa besar pengaruhnya untuk usaha kamu? Ya, kalau bisa dibilang riset itu hampir 90% malah menurut saya. Karena eksekusi itu ketika sudah ada hasil riset nggak akan melenceng kayak gitu. Beda cerita dengan ketika kita bilang udah yang penting eksekusi dulu, riset bisa dilakuin sambil berjalan. Wah, itu benar-benar salah kalau menurut saya. Karena yang akhirnya sebagai owner berarti kita bisa melihat, oh dia nggak punya planning ke depan, dia nggak punya planning secara long term, hanya short term, hanya mengikuti high trend yang lagi ada kayak gitu. Sedangkan beberapa kali memang anak muda lebih cenderung untuk terburu-buru karena melihat, oh temennya lagi buka ini bakal jadi revenue yang besar nih kayak gitu. Nah itu yang harus mindset kita harus diubah lah seperti itu. Setuju. Jadi pada akhirnya semua tergantung dari pola pikir kita sebagai pelaku usaha. Wah, menarik sekali ya, Riz. Kita sudah sampai di penghujung acara nih, Riz. Namun sebelum mengakhiri, pesan apa yang akan kamu bagikan kepada anak muda di seluruh Indonesia, khususnya pemirsa di Layanan Jakarta One TV, ketika ingin memulai usaha atau berwirausaha seperti kamu? Mungkin bukan pesan tapi lebih sharing aja lah apa yang udah saya alami. Intinya jangan takut untuk punya mimpi, jangan takut buat punya ideas baru, jangan membatasi diri sendiri. Tapi kembali lagi, ideas itu realisasinya memang tidak semudah apa yang dipikirkan. Jadi ketika kalian sudah create ideas, menurut saya anak-anak di umur segitu memang lagi matang-matangnya untuk semangat lah untuk berinovasi, membuat satu kreasi baru yang mungkin tadi saya sempat singgung mengenai bisa memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungannya, bisnisnya. Nah, tapi ketika eksekusi, mohon untuk lebih disiapkan lagi, preparationnya lebih matang, dan banyak hal yang mungkin harus dipertimbangkan, dan itu harus selesai sebelum bisnis udah mulai eksekusi kayak gitu. Jadi tetap semangat lah untuk anak-anak muda, karena saya yakin ide-idenya memang keren-keren banget. Setuju ya pemirsa, anak muda Indonesia itu memang sangat berbakat dan keren-keren. Nah Riz, kamu kan mulai usaha tuh di usia kamu 19 tahun gitu ya. Nah, selain buat anak muda, pesan apa nih yang ingin kamu sampaikan buat orang tua yang punya anak ketika masih muda dan ingin berusaha seperti kamu? Kalau pesan buat orang tua sih sebenarnya jangan terlalu membatasi anaknya ketika lagi berkreasi, lagi membuat suatu ide, karena disitulah proses dia sebenarnya lagi mencari jati dirinya. Ketika dia mau tahu dia mau ke arah mana sebetulnya gitu loh. Nah, tapi tetap pada poin utama adalah ya tetap tekankan pendidikan, karena pendidikan balik lagi basic dari segala hal. Untuk dia punya portofolio pribadinya pun itu sangat butuh kayak gitu. Oke Faris, terima kasih nih kamu sudah berbagi bersama saya dan juga pemirsa dari Layanan Jakarta One TV. Semoga kedepannya usaha kamu tuh akan terus berkembang ya Riz. Dan jangan lupa, salam untuk orang tua kamu. Ya, siap. Terima kasih juga untuk waktunya Mas Aldi. Pemirsa, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani
Jakarta. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu. Sempurna. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri.